Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rofiatul Isabella, peserta Latsar CPNS 2019 Kabupaten Sumbawa tahun 2021. Asal instansi saya dari SDN Buin Rare. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai komitmen beraneka. Sebelumnya saya akan menjelaskan dulu apa itu tugas seorang PNS. Tugas seorang PNS ada 3. Yang pertama yaitu melaksanakan kebijakan publik, yang mana kebijakan publik tersebut yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian yang kedua yaitu memberikan pelayanan publik. Seorang PNS harus memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas dengan inovasi-inovasi yang ada. Seorang PNS harus berintegrasi dan memiliki etika untuk memberikan pelayanan yang baik. Kemudian yang ketiga yaitu mempererat pemersatu bangsa, yang mana maksudnya yaitu untuk menjadi seorang pelayan publik yang profesional diperlukan pembekalan kepada PNS dengan nilai-nilai dasar profesi ASN yang dikenal dengan aneka. Nah, pada dasarnya nilai-nilai dasar PNS itu ada 5, yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Nilai-nilai dasar PNS ini atau yang disingkat sebagai aneka kemudian direfleksikan ke dalam tugas fungsi PNS. Yang pertama yaitu akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai dan merujuk pada kewajiban tiap individu, kelompok, dan institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya. Nah, indikator pada akuntabilitas ini sendiri yaitu yang pertama bertanggung jawab, jujur, mendahulukan kepentingan publik, dan netral, transparan, adil, partisipatif, dan konsisten. Adapun implementasi pada akuntabilitas yaitu datang tepat waktu dalam bekerja, kemudian menyerahkan laporan kinerja tepat waktu kepada kepala sekolah atau atasan, kemudian menyelesaikan tugas administrasi di sekolah jika sebagai seorang pendidik, kemudian melaksanakan kegiatan mengajar dalam bentuk tugas tanggung jawab sebagai guru. Nah, kemudian yang kedua yaitu nasionalisme. Nasionalisme merupakan suatu sikap politik dari masyarakat suatu bangsa yang mempunyai kesamaan budaya, wilayah, serta cita-cita dan tujuan. Dengan demikian, masyarakat suatu bangsa merasakan adanya kesetiaan yang mendalam terhadap bangsa itu sendiri. Kemudian, indikator pada nasionalisme yaitu menanamkan nilai-nilai Pancasila. Nah, menanamkan nilai-nilai Pancasila ini sangat diperlukan mulai ideologi sila pertama hingga sila kelima. Kemudian, cinta tanah air. Kemudian, memiliki keinginan merdeka. Nah, penerapan pada kehidupan sehari-hari atau implementasi pada nasionalisme yang pertama yaitu melaksanakan tugas dengan sesuai perintah atasan. Kemudian yang kedua melaksanakan upacara bendera setiap hari Senin. Kemudian merawat dan menjaga di lingkungan. Kemudian menggunakan batik daerah sesuai hari yang telah ditentukan di sekolah. Kemudian melaksanakan kegiatan rapat rutin untuk mencapai mufakat bersama. Kemudian saling membantu rekan kerja yang sedang mengalami kesulitan. Nah, itu ada beberapa contoh implementasi dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga yaitu etika publik. Etika publik merupakan pandangan yang menentukan baik atau buruk, benar salah,
suatu sikap, tindakan, dan keputusan dalam menjalankan tanggung jawab. Indikator dari etika publik itu sendiri yaitu menjunjung tinggi ideologi Pancasila, kemudian setia pada peraturan Undang-Undang Dasar Negara 1945, kemudian menjalankan tugas secara profesional. Jadi seorang PNS harus menjalankan tugasnya secara profesional. Kemudian membuat keputusan sesuai prinsip keahlian. Kemudian menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif. Yang selanjutnya yaitu memelihara, menjunjung tinggi standar etika kultur. Kemudian mempertanggungjawabkan kinerja pada publik. Jadi etika publik ini pada indikatornya sangat penting sekali bagi seorang PNS untuk diterapkan dalam lingkup kerjanya. Nah, ini contoh penerapan atau implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu membuka komunikasi dengan masyarakat atau wali murid melalui rapat komite. Ini dilakukan dalam lingkup pendidikan atau sekolah. Kemudian bersikap ramah, menerapkan 5S yaitu senyum, salam, sapa, sopan, dan santun kepada rekan kerja atau di lingkungan masyarakat. Nah, kemudian merespon keluhan wali murid dengan bahasa yang santun. Jadi notabene kita seorang pendidik harus memiliki bahasa yang santun kepada masyarakat luas. Kemudian membantu mencarikan solusi atas masalah rekan kerja atau masyarakat. Kemudian saling mengingatkan sesama rekan kerja apabila telah melakukan hal-hal kurang baik di lingkungan sekolah atau masyarakat. Jadi ini juga sangat penting kaitannya dalam etika publik, apalagi dalam figur seorang guru atau pendidik. Kemudian yang keempat yaitu komitmen mutu. Komitmen mutu merupakan janji pada diri sendiri atau seorang ASN untuk memberikan pelayanan terbaik untuk meningkatkan kualitas diri pada masyarakat sesuai dengan tupoksi yang telah ditentukan. Nah, indikator pada komitmen mutu ini yaitu efektif, efisien, inovatif, dan berorientasi mutu. Penerapannya dalam kehidupan sehari-hari yaitu menerapkan model dan media pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Kemudian mengikuti pelatihan terkait dengan sistem pembelajaran untuk menambah wawasan dan meningkatkan kinerja guru. Nah, ini sangat diperlukan juga sebagai seorang PNS di lingkup pendidikan. Kemudian menyampaikan informasi dari sekolah kepada wali murid menggunakan bahasa yang santun. Kemudian bekerja dengan tepat dan cermat agar hasil belajar siswa dapat meningkat. Kemudian memanfaatkan teknologi dalam melaksanakan pekerjaan. Kemudian yang terakhir yaitu anti korupsi. Ini sangat penting juga bagi seorang PNS. Apa itu anti korupsi? Anti korupsi merupakan upaya untuk mencegah suatu tindakan yang tidak bermoral dan melanggar hukum dengan memperkaya diri sendiri atau orang lain hingga merugikan negara. Nah, indikator pada anti korupsi diantaranya yaitu berbuat jujur dalam setiap tindakan, kemudian bertanggung jawab atas tugas yang diemban, lalu amanah dalam mengemban tanggung jawab, kemudian kerja keras dan disiplin. Ini contoh implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya menggunakan fasilitas negara dengan bijak, harus dengan bijak, bukan untuk kepentingan pribadi. Kemudian tidak pulang lebih awal dalam bekerja sebelum waktu yang telah ditentukan. Ini merupakan salah satu contoh korupsi waktu. Kemudian menolak suap dari wali murid atau siswa dalam bentuk apapun. Nah, ini juga tidak dibenarkan. Kemudian amanah dan bertanggung jawab dalam mengelola uang sebagai seorang atasan atau bendahara. Kemudian menerapkan hidup sederhana di sekolah dengan tidak boros menggunakan ATK di kantor.